Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kereta maglev. Kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dari 600 km per jam, kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor, itulah sebabnya disebut SI maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus gizi yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya dengan lolos. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kereta yang berhasil diuji ini. Kereta yang melayang membutuhkan elektromagnet yang sangat kuat. Semakin kuat magnet, semakin besar gaya angkat dan gaya dorong yang dimilikinya, sehingga menghasilkan kecepatan kereta yang lebih tinggi. Elektromagnet normal tidak bisa meningkatkan nilai arus melebihi batas tertentu karena masalah pemanasan. Dalam elektromagnet superkonduktor, suhu konduktor diturunkan di bawah ambang batas. Setelahnya, bahan ini kemudian tiba-tiba menghasilkan sejumlah besar aliran arus dengan hambatan nol. Hasil ini persis seperti yang kita inginkan. Menariknya, kumparan superkonduktor hanya perlu diisi sekali. Menggunakan arus eksitasi agar kumparan hubung singkat menghasilkan arus DC yang bersirkulasi selamanya tanpa adanya kehilangan energi. Arus yang disirkulasikan oleh kumparan superkonduktor sangat besar, 700 kA. Elektromagnet superkonduktor jelas merupakan elektromagnet yang paling kuat dan efisien. Superkonduktor di kereta SI maglev adalah paduan niobium titanium yang memiliki suhu kritis 9,2 Kelvin. Untuk menjaga suhu paduan di bawah batas ini, helium cair pada suhu 4,5 Kelvin disirkulasikan di sekitarnya. Propulasi atau mendorong. Mendorong kereta ke depan adalah tugas yang mudah. Untuk tujuan ini digunakan serangkaian elektromagnet normal atau disebut kumparan penggerak. Kumparan penggerak diberi daya dengan cara alternatif dan ditempatkan di dalam jalur pemandu. Mari kita menganalisis gaya yang bekerja pada kumparan superkonduktor. Jika Anda mengambil hasil dari semua gaya ini, gaya total akan mengarah ke depan sehingga kereta bergerak maju. Segera setelah kereta mencapai posisi rata-rata, berikutnya alihkan kumparan penggerak ke polaritas alternatif sehingga gaya total kembali ke arah maju. Hanya dengan mengontrol frekuensi switching ini Anda bisa mengontrol kecepatan kereta. Levitasi kereta SI maglev. Levitasi kereta SI maglev dicapai dengan bantuan kumparan sederhana berbentuk angka 8 yang bahkan tidak diberi daya. Banyak kumparan berbentuk angka 8 seperti diatur di jalur pemandu. Untuk memahami teknologi levitasi, pertama-tama kita harus mempelajari sesuatu tentang sifat sepasang magnet superkonduktor. Medan magnet yang dihasilkan oleh pasangan magnet SI ini sangat mirip dengan magnet permanen yang panjang. Jika magnet batang bergerak sejajar dengan kumparan berbentuk angka 8 ini, fluks magnet yang bervariasi akan menginduksi IMF pada kedua loops sesuai dengan hukum Faraday. Apakah IMF ini dalam arah yang sama? Harap dicatat bahwa ini adalah kumparan bengkok. Hanya ketika kita melepasnya, kita akan memahami arah yang benar. Jelas bahwa IMF berlawanan arah, yang berarti IMF bersih yang diinduksi pada kumparan ini karena gerakan magnet batang adalah nol. Dan tidak ada arus mengalir melalui loop. Singkatnya, magnet batang bergerak melalui pusat loop, tidak akan berpengaruh pada loop. Sekarang perhatikan kasus yang sama, tetapi kali ini magnet sedikit offset ke loop, seperti yang ditunjukkan di sini. Lux bawah menghadapi flux magnet dengan kekuatan lebih tinggi, yang berarti IMF diinduksi para lux bawah akan lebih tinggi daripada di atas. Kekuatan yang lebih tinggi juga berarti bahwa arus bersih akan mengalir melalui lux. Aliran arus ini menghasilkan kutub selatan pada lux atas dan kutub utara pada lux bawah. Jika Anda menganalisis interaksi gaya antara kutub magnet, jelas bahwa gaya ke atas yang dihasilkan dikenakan pada magnet superkonduktor.
Jika gaya ini lebih besar dari tarikan gravitasi magnet akan bergerak ke atas. Pergerakan magnet superkonduktor paralel yang diimbangi dengan kumparan berbentuk angka 8 menghasilkan levitasi. Saat magnet bergerak ke atas, perbedaan dengan nilai IMF dan aliran arus dengan lux berkurang, yang berarti gaya lux juga berkurang. Akhirnya, ketika gaya ke atas menjadi sama dengan tarikan gravitasi, keseimbangan magnet atau kereta telah mencapai levitasi. Misi Jepang mencapai levitasi 3,9 inci menggunakan teknologi ini. Jelas semakin tinggi kecepatan kereta, semakin besar gaya levitasi, yang berarti bahwa kereta dalam keadaan diam, kereta tidak dapat melayang. Inilah sebabnya mengapa kereta ESI maglev menggunakan ban normal untuk start dan operasi kecepatan rendah. Ketika kereta mencapai kecepatan ambang, ban ditarik kembali karena gaya elektromagnetik cukup kuat untuk mengangkat kereta.